Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Nasruddin selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Basis Data serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Nur Glenara dengan nomor induk mahasiswa 24 13 059 dari kelas SIB 2J, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mulia tahun ajaran 2026. Nah, pada kesempatan yang berharga ini saya akan menjelaskan secara detail dan lebih luas hasil pengerjaan tugas akhir mini project sistem basis data saya yang berjudul Sistem Basis Data Manajemen Artis, Album, dan Konser pada SM Enterprise atau SM Entertainment. Oke, video ini mungkin akan mengupas tuntas seluruh isi dari hasil project tugas akhir saya, mulai dari nanti saya akan jelaskan mulai dari pendahuluan yang melandasi alasan pemilihan kasus, perancangan diagram hubungan entitas atau IRT ini. Terus nanti ada implementasi skema table menggunakan perintah DDL dan DML di MariaDB. Jadi masuki bab pendahuluan ini, bagian pertama yang harus kita pahami bersama mungkin dari latar belakang kasus. Seperti yang saya ketahui, SM Entertainment merupakan salah satu pelopor mahasiswa agensi hiburan terbesar di Korea Selatan. Nah, agensi ini menaungi banyak sekali grup idola populer lintas generasi yang memiliki basis penggemar di seluruh dunia, termasuk saya. Dan beberapa di antaranya itu ada TVX Kids, Super Junior, Girls' Generation, Science, EXO, Red Velvet, dan NCT aespa yang saya sukai grup tersebut. Hingga grup pendatang baru ada Rise. Nah, dalam menjalankan operasi harian yang berskala global agensi ini, agensi sebesar SM Entertainment harus mengelola volume data yang sangat masif dan dinamis. Nah, data tersebut mencakup profil puluhan artis, individu, struktur manajemen grup, terus pelirisan ratusan album baik fisik ataupun digital, daftar lagu atau tracklist di setiap album. Setiap albumnya, hingga penjadwalan tur konser global yang melibatkan banyak lokasi di berbagai belahan dunia. Jadi, jika pengelolaan data ini masih dilakukan secara tradisional, terpisah-pisah, atau mengadakan pencatatan spreadsheet manual di tiap divisi, mungkin akan muncul resiko yang sangat besar. Resiko tersebut itulah yang meliputi terjadinya redundansi data, di mana data yang sama ditulis berulang kali sehingga memboroskan ruang penyimpanan. Dalam ketidakakuratan informasi jadwal konser, itu bisa berakibat fatal pada manajemen artisnya nanti. Baru serta sulitnya pihak manajemen puncak untuk memantau performa penjualan produk, baik musiknya secara real time, ya kan? Nah, oleh karena itu, mini project ini hadir untuk merancang sebuah sistem basis data rasional yang terintegritas.
integrasikan, di mana mampu juga mengotomatisasikan, menormalkan, dan mengonsolidasikan ke seluruh operasional tersebut dalam satu sumber kebenaran data. Nah, dalam penjelasan dan latar belakang tersebut, saya memiliki 3 rumus masalah ya. Pertama, bagaimana merancang basis data yang terstruktur dengan baik untuk mengelola keterkaitan erat antara entitas grup, artis atau member individu, album juga, dan tracklist lagunya. Kedua, itu bagaimana memodelkan hubungan banyak ke banyak, many to many, yang terjadi antara grup idola dengan acara konser melalui pemanfaatan tabel penghubung atau bridge table. Nah, baru untuk masalah ketiga itu ada bagaimana menyusun query SQL yang efektif untuk menghasilkan laporan analisis eksekutif mengenai produktivitas artis serta metrik bisnis agensi guna membantu pengambilan keputusan ya. Jadi selaras dengan rumus masalah tersebut, tujuan mini project ini saya buat itu untuk mengidentifikasi dan merancang arsitektur basis data yang lebih rasional untuk SM Entertainment. Terus saya implementasikan secara langsung menggunakan perintah DDL dan DML. Dan yang terakhir, serta menganalisis data tersebut menggunakan fungsi agregasi dan operasi penggabungan tabel atau join. Agar pembahasan tidak meluas ke area yang tidak relevan, proyek saya ini diberikan batasan kasus yang tegas ya. Sistem basis data ini hanya berfokus pada ruang lingkup manajemen internal artis, grup yang aktif, katalog album fisik, dan daftar lagu dalam album tersebut, serta riwayat partisipasinya, penampilan mereka itu dalam acara konser utama agensi. Proyek ini secara eksplisit tidak mencakup data keuangan mendetail seperti penggajian internal karyawan, laporan akuntansi, maupun data penjualan produk merchandise di luar penjualan album fisik ya. Jadi bisa kita lihat di bab 2 ini adalah perancangan basis datanya ini, di mana saya menerjemahkan kebutuhan bisnis dunia nyata menjadi model logis basis data. Langkah awalnya itu tadi saya katakan dengan mengidentifikasi entitas. Dalam sistem ini saya mendefinisikan 6 entitas yang utama saling berinteraksi ya. Yang pertama itu ada saya gunakan grup, di mana ini untuk menyimpan data kelompok musik atau grup idola. Kemudian ada artis yang akan menampung data profil individu dari setiap member. Yang ketiga ada album, nanti ini akan menampung informasi produk album fisik dari setiap member grup. Ralat maksudnya menampung informasi produk album fisik yang dirilis oleh agensi. Kemudian yang keempat ada lagu, di mana menyimpan detail informasi lagu atau tracklist yang terkandung di dalam album.
Terus ada konser yang menampung data jadwal dan lokasi secara konser lokasi acara konser atau tur global. Baru yang terakhir ada penampilan konser. Ini khusus ya, bertindak sebagai jembatan entitas atau tabel jembatan atau bridge entity untuk menyelesaikan relasi many to many antara entitas grup dan entitas konser. Baik, mungkin selanjutnya akan saya jelaskan dan contohkan langkah dari implementasi sistem basis data saya tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mengimplementasikan desain dari sistem basis data saya menggunakan codingan DDL atau DML. Pertama-tama ketika saya menggunakan SAM ya untuk melakukan SQL, di mana pertama-tama setelah buka SAM, kita start untuk bagian Apache, lalu MySQL, kemudian membuka shell, dimana untuk menghubungkan ke SQL-nya saya mengetikkan MySQL min u root, lalu enter, dimana di sini kalau sudah terhubung akan langsung ke MariaDB. Di sini karena saya belum membuat foldernya untuk sistemnya, di sini lihat saya akan tetapi saya sudah membuat contoh sebelumnya memakai ini use entertainment foldernya. Ketika saya sudah buat akan masuk langsung dengan menggunakan codingan use, baru nama foldernya ini, lalu saya di sini akan mencontohkan untuk membuat folder baru, yaitu create database system add basis add data add sm, lalu ketik enter. Sebelumnya pakai enter titik koma untuk menjalankannya. Bisa dari sini berhasil sudah membuat, dan untuk menggunakan folder tersebut saya gunakan tadi yang pertama use, kemudian database-nya dihapus, langsung nama folder yang saya buat sistem basis data sm titik koma. Kemudian di sini saya sudah masuk di folder, tetapi saya ingin membuat lagi untuk menghubungkan atau nama folder file untuk antara 6 entitas tadi. Saya buat menjadi create, gunakan create tadi. Salah, maksudnya di sini saya akan membuat langsung salah satu entitas untuk sistem basis data saya menggunakan dengan create table. Untuk tabel pertama adalah create table group, buka kurung, di mana ID group diset sebagai int auto increment primary key. Sebentar, saya akan ketikkan auto add increment
Grammar. Primer K, kemudian koma untuk melanjutkan ke atribut selanjutnya. Baru sini nama grup. Untuk nama grup ini saya menggunakan varchar dalam kurung 50. Lalu dengan batasan not null agar tidak ada grup tanpa nama yang terinput ke sistem yang saya buat ini. Lalu selanjutnya nama asli juga untuk di dalam tabelnya nanti. Lalu ada tanggal lahir memakai date karena tanggal merupakan ada hari, bulan, dan tahun. Jadi kita menggunakan kunci date. Lalu posisi dalam grup tersebut dengan varchar kembali saya gunakan kode dalam kurung 50, terus di sini saya memakai foreign key yang akan menghubungkan ke table group. Di mana entitas grup ini digunakan untuk menyimpan data kelompok musik atau grup idola. Bentar, saya ketikkan dulu, baru saya menggunakan dari ID group ke kembali grup ke grup seperti yang saya tadi bilang, penulisannya foreign key kunci untuk menghubungkan ID group. Di sini saya ketikkan ID group ke table ID group di dalam grup. Kemudian on delete cascade artinya tadi agar kolom ID group tadi tidak ada grup, tidak ada batasannya, ya akan dihapus langsung dari sistemnya. Bentar, sepertinya saya salah. Oh, bisa lihat di sini
Saya ternyata salah. Karena ini table pertama harusnya bukan menggunakan Virgin Key ya. Ini yang benar saya pasti. Saya cari tadi kesalahannya di mana. Jadi bisa lihat di sini berhasil. Saya tidak harusnya memakai Virgin Key, cukup ID group, nama grup, tanggal debut, dan nama fandom. Karena untuk grup itu harus berisikan di dalamnya ada itu tadi. Tidak mungkin ada tanggal lahir dan untuk tanggal lahir dan posisi harusnya di sini, tadi saya keliru. Saya buat itu untuk dibuat table artis ini. Jadi kita buat lagi untuk table artis seperti tadi. Pangkat pertama awalnya memasukkan create, terus table, lalu artis, buka kurung. Kemudian untuk yang pertama saya memakai untuk kolom pertama ID artis, memakai INT auto increment premake key lagi agar tidak ada premake key, mungkin untuk tidak ada duplikat kode uniknya dari kolom SQL ini. K, enter. Yang selanjutnya saya lihat ini bisa artis ID artis sebagai terus sama primary key sebagai primary key-nya. Kemudian selanjutnya itu kolom ID group hanya memakai INT. Kemudian nama panggung untuk artis tersebut itu memakai, karena itu huruf, dan saya batasi huruf untuk nama panggung mereka mungkin gak banyak lah, nggak lebih dari 50 kata, 50 huruf. Baru tutup kurung. Fastchar tadi itu kegunaannya untuk itu ya, 50. Sepertinya saya nggak harus batasin deh, jadi pakai aja not null supaya tidak terbatasi untuk abjadnya mungkin. Kemudian selanjutnya kolom nama asli. Nama asli itu memakai atributnya varchar 100. Kemudian tanggal lahirnya, baru ini yang tadi harusnya saya pakai, malah saya pakai di kolom table group tadi. Sini harusnya di sini tanggal lahirnya dari artis tersebut. Tanggal lahir itu menggunakan date, koma, baru bawahnya yang terakhir untuk kolom di table artis ini adalah posisi artis tersebut dalam grup. Karena kalau huruf itu selalu memakai varchar ya, jangan lupa. Buka koma dan koma 50 untuk ini. Kemudian koma, lalu enter. Nah, di sini untuk menghubungkan artis ini ke table group,
Saya menggunakan Freegang tadi. Freegang kayak ini untuk menghubungkan ya antar table, menghubungkan antar table, grup dan artis. Baru untuk on delete set nullnya ini untuk bisnis sendiri sangat cerdas dan realistis di sistem datanya, karena jika suatu grup adalah di masa depan akan dinyatakan bubar dan datanya dihapus dari table grup, individu artis atau membernya tidak ikut terhapus dari sistem data agensinya. Jadi status ID grup mereka hanya berubah menjadi nol. Nah, itu menandakan mereka hanya berstatus sebagai artis solo. Nanti akan saya kasih lihat contohnya ya. Kemudian di sini sudah berhasil. Lalu di sini saya akan menampilkan contoh tampilan table dari grup dan artis. Itu perintahnya untuk memanggil table dan anunya itu ada perintah khususnya, yaitu select bintang from group titik koma. Sepertinya salah ya. Sementara saya akan cari tahu dan ingat dulu. Untuk menghubungkan table ini itu pakai describe ya. Pakai describe sebentar saya ingat, pakai describe group titik koma baru. Nah, ini baru benar ya untuk kita tampilkan hasil codingan untuk struktur tabelnya ya, seperti ini. Nah, bisa dilihat kalau sudah benar tadi akan muncul outputnya seperti ini. Ini juga tadi itu grup dan artis. Oke, di mana hubungan antara grup dan artis memiliki kardinalitas one to many. Logikanya satu grup idola dapat diisi oleh banyak artis atau member individu, tetapi satu artis individu secara struktural hanya terdaftar resmi dalam satu grup utama di agensi tersebut pada tabel master ini ya. Jadi hubungan diwakili oleh Freegang key ID group di dalam tabel artis seperti yang saya contohkan tadi ya. Kemudian setelah itu kita lanjutin lagi buat entitas ketiga, yaitu tabel album. Oke. Tabel album itu ada kolom ID. Yang pertama tentu saja ID album untuk barisan kolom pertama. Lalu ada ID album seperti pada pertama dan kedua, tidak lupa inti auto increment primary key. Lalu judul album, judul di dalam album tersebut,
Ya tadi ID album, baru di kolom kedua yang judul album, maksudnya kolom judul tadi pakai varchar karena huruf, baru tidak saya batasi not nol. Kemudian kolom ketiga nanti saya buat akan ada tanggal rilis, tanggal rilisnya itu menggunakan date ya, menggunakan date, koma, lalu di kolom ketiga dalam tabel album ada total penjualan dari album tersebut. Nah, di sini saya menggunakan INT saja untuk kuncinya. INT yang default. INT default. INT defaultnya untuk hasil dari total penjualan albumnya defaultnya no ya. Terus koma, kemudian enter. Salah, ternyata untuk INT defaultnya itu menggunakan all saja, kemudian lanjut. Saya memakai foreign key lagi untuk menghubungkan tabel ini ke dua tabel yang tadi. Jika dalam kolom tersebut harus berhubungan seperti biar saling terhubung saja sih, baru akan tetapi untuk di sini saya masukkan opsi on delete cascade biar menjamin bahwa apabila data sebuah grup dihapus, maka seluruh katalog albumnya yang diproduksi oleh grup tersebut otomatis ikut terhapus demi menjaga konsistensi data riwayat produk, bukan publik ya. Sebentar saya lihat. ID. Saya di sini menghubungkan foreign key-nya tabel ini ke ID group ya. Maaf saya salah tadi, ternyata belum masukin buat kolom ID grupnya karena nggak mungkin judul di dalam tabel judul nggak ada nama, nggak masuk ID grupnya kan, nanti nggak terhubung tabelnya ini karena saya pakai foreign key-nya, nanti nggak terhubung. Terus tutup lalu. Nah, di sini sudah berhasil query-nya oke. Lalu lanjut kita lihat output hasilnya ya, seperti ini ya output hasilnya, dimana dalam tabel album ini menghubungkan antara tabel album dan lagu yang mengikuti pola one to many tadi. Satu album fisik membuat banyak baris daftar lagu atau tracklistnya,
Tapi satu judul lagu secara fisik itu bisa administratifnya terkait sebagai bagian dari satu album asal peluncurannya. Jadi kita harus menghubungkan label album dan lagu ini. Oke, kemudian selanjutnya saya di sini akan membuat isu. Saya buat di sini tabel grup. Astagfirullah, maksudnya tabel lagu. Untuk output yang pertama itu saya pakai ID lagunya, tentu saja di kolom pertamanya ya kan. Kemudian ada seperti sebelum-sebelumnya memakai inti auto increment sebagai atributnya primary key ya. Terus di baris kolom keduanya saya buat itu ada ID album, pakai INT saja. Kolom baris ketiga ada judul lagunya, memakai varchar dalam kurung 50 saya 100 dan tutup kurung dan not null buat nggak membatasi berapa huruf di dalam kolom tersebut. Lalu selanjutnya saya masukin di dalam tabel album, yaitu ada kolom baris durasi. Durasi itu menggunakan time, jika tadi tanggal dan itu pakai date, di sini pakai time karena untuk waktu kan. Terus is title track, tracknya itu apa di dalam kolom barisnya nanti. Kemudian varchar 5. Sini saya kembali menggunakan default. Default untuk no or yes nanti. Kemudian untuk di sini itu adalah
Lalu nanti di sini saya menggunakan on delete cascade yang merujuk nanti ke tabel album. Jadi saat sebuah album dihapus, seluruh tracklist lagu di dalamnya akan otomatis dibersihkan oleh sistem database-nya nanti ya. Nah, ini untuk yang ini saya pakai Forgain Key yang ini untuk menghubungkan tabel lagu ini. Bisa dilihat nih, saya untuk tabel album ini saya hubungkan ke tabel lagu ini, saya hubungkan ke tabel album ya. Nih saya ganti di ID album dan albumnya, baru on delete cascade-nya ya, yang mengartikan tadi bisa dihapus album ini nanti secara otomatis ya. Nah, sudah berhasil ya. Kemudian bisa kita lihat hasil outputnya dari tabel lagu ini ya. Bisa dilihat sesuaikan nama lagu, ID album, judul lagu, durasi, dan title tracknya tadi berapa nanti. Kemudian selanjutnya akan ada tabel kelima, yaitu tabel konser. Mana konser ini? Yang pertama ID konsernya, lalu memakai INT tadi auto increment sebagai primary key-nya. Koma baru kita lanjut. Kemudian ada nama konsernya apa, kita pakai varchar. Dan tidak saya batasin lagi, memakai not null namanya. Kemudian di dalam kolom barisnya yaitu lokasi dari konser tersebut, pakai varchar lagi. Kemudian ada tanggal pelaksanaan konser tersebut. Ya. Ingat ya, pakai date kita atau tanggal, hari, bulan, dan tahunnya. Terus di sini saya tutup. Mari kita lihat untuk hasil dari
codingan tersebut. Ini dia hasilnya, sudah sesuai yang saya bayangkan. Ada ID konser, terus ada nama konser, lokasi, dan tanggal pelaksanaannya. Untuk memakai apa bisa dilihat di sini. Untuk tipe 0 dan kuncinya apa, terus default atau enggak. Baru ini saya buat entitas tabel grup terakhir, yaitu tabel penampilan konser. Itu pertama adalah ID penampilan konser, maka intent untuk inti auto increment at primary key, koma, terus di dalam kolom barisan keduanya itu adalah ID dari ID grup pakai INT saja, koma, di kolom baris ketiga ada ID konser, lalu baru durasi tampil. Durasi tampil menit ya, kita pakai INT. Terus honor tampilnya, untuk honor tampilnya ini untuk demi mendukung ketelitian nilai keuangan nanti saat pendataan. Nanti hasilnya bakal desimal datanya. Terus ini itu pakai desimal, contohnya kayak 15, penggunaan contohnya 15,2 gitu ya. Kemudian di sini ada tidak lupa pakai foreign key-nya tadi. Di sini saya hubungkan tabel penampilan konser. Sebentar, aduh salah lagi. Sebentar, saya salah ketik. Saya salah. Nah, jika teman-teman salah ketik seperti ini di dalam query-nya, itu ketika kita enter tetap lanjut ke dalam codingan kan. Ternyata benar aja, ini kita pakai 2 dalam tabel grup tadi, kita pakai 2 kolom untuk menghubungkannya, yaitu ID grup dan ID konser ya, saling terhubung. Nah, pokoknya
paling menarik itu antara grup dan konser, dihubungkannya ke banyak-banyak dari many to many atau ke banyak-banyak. Kenapa? Karena satu grup idola bisa berpartisipasi di berbagai acara konser yang berbeda, baik konser tunggal mereka atau konser festival gabungan agensi seperti SM Town. Sebaliknya, satu acara juga bisa konser besar, khususnya festival tahunan agensi. Tentu pasti diisi dan diramaikan oleh banyak grup idola yang berbeda. Lalu tadi saya belum jelasin kan untuk hubungan antara album dan lagu. Sepertinya tadi sudah. Jadi dalam aturan perencanaan basis data rasional tadi, saya rangkum relasi many to many itu nggak boleh diimplementasikan secara langsung karena akan merusak struktur data dan menyebabkan anomali. Oleh karena itu, dilakukan resolusi hubungan dengan memecah relasi tersebut menggunakan tabel perantara yang bernama penampilan konser. Melalui tabel jembatan ini, hubungan many atau banyak-banyak berubah menjadi hubungan one to many yang konsisten, ya. Itu tadi grup ke penampilan konser, one to many, dan dari konser ke penampilan konser, one to many juga, ya kan, nggak banyak-banyak terhubungnya. Baru tadi saya juga menentukan primary key dan origin key-nya untuk mengoptimalkan kinerja pengindeksan data di memori komputer. Karena setiap tabelnya itu harus diberikan satu primary key, entah itu tunggal, jadi jenis datanya itu akan integer yang diatur secara auto increment tadi. Sementara itu kalau variabel ditetapkan dengan hati-hati pada tabel anak untuk menjaga integritas referensi, memastikannya kita pastikan tuh tidak ada data yatim piatu orphan data namanya dalam sistem basis data agensi kita ya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita langsung masukin datanya. Value untuk datanya di dalam setiap tabel 6 tabel tadi ya. Di sini saya akan pakai contohnya nih, yang pertama saya pakai nih, tadi saya ketikin. Kita menggunakan insert into, baru di dalam tabel grup itu ada nama grup kan tadi, tanggal debut, dan nama fandom. Jadi contohnya kita masukin data nih, TVXQ. Itu nama grupnya baru ada 2002 bulan 10 bulan 12 tanggal 26 itu sebagai tanggal debut grup tersebut. Baru nama fandomnya adalah Cassiopeia ya. Nah, baru saya masukin lagi ini semua data-data nama grup dalam agensi tersebut. Saya masukin 10 data ya. Dalam tabel grup tersebut di sini ada TVXQ, Super Junior, EXO, NCT 127, aespa, baru sama Rise nih yang baru resmi lahir grupnya. Baru lanjut lagi, saya masukin lagi di dalam tabel lagi,
Table artis ya, ini saya masukin ini. Nah, untuk melihat hasilnya tuh inputan yang codingan data 10 data kita saya masukin. Nah, ini karena sudah ada datanya, kita pakai select bintang from group titik koma. Nih bisa dilihat nih ya kan, ada TVXQ, Super Junior, Shiny. Nih, kemudian di sini saya masukin lagi 10 data di grup. Mau kayak insert into lagi dengan seperti ini tampilan nanti kolomnya yang paling atas saya isi, baru value-nya itu ada Suho, Kim Jonghyun, Suho itu ID-nya nomor 9 ya kan, dia itu termasuk. Terus Kim Jonghyun 1991 ini ya. Bentar, saya masukin 10 data ke value buat isi tabelnya ya. Answer. Ternyata salah tadi ya. Ini saya salah tadi masukin datanya, harusnya kan ke insert artis. Dan saya malah masukin ke insert ID group, padahal tadi saya baru buat grup. Nih ya, harusnya ini tuh grup, harusnya di
Tuh harusnya kita artis karena kita sudah buat tadi kan yang pertama ini untuk pengisian data di tabel kedua. Nah, baru berhasil. Mari kita saya salah. Mari kita lihat hasil output dari ini artis tadi. Nah, jadinya seperti ini. Ini ya nih saya masukin. Makanya karena mark ini ada ID ini. Baru ini tadi hasil data. Masukin lagi data ke dalam tabel konser. Oke, baru urutannya begitu. Ya, yang tadi juga ada artis. Baru yang tadi yang pertama. Ini baru saya masukin lagi, saya percepat saja ya. Untuk masukin isi data album di dalam tabel yang tadi sudah kita buat. Baru ini lagi sekarang tabel lagu. Terus sekarang kita lihat outputnya dari tabel lagu, dimana itu ID lagu yang pertama. Di ID lagu pertama itu ada tempo, durasinya. Ini di ID lagu yang pertama dari nomor 1 itu EXO, dimana di album dia di album itu di album Don My Tempo, yaitu dengan judul lagu Tempo sebagai track utama. Durasinya bisa lihat ada durasinya yaitu mulai dari 1 menit sampai 3 menitan. Itu termasuk Yes-nya itu dia adalah track utama. Baru lanjut lagi kita di sini masukin isi dari tabel terakhir, yaitu penampilan konser. Oke, mari kita lihat output hasilnya dan konser. Nah, ini dia bisa kita lihat untuk penampilan konser. Kita ada di nomor 1 TVXQ. Di konser SM Town Live mereka tampil dengan durasi tampil 15 menit. Honor tampilnya adalah menghasilkan untuk biaya bayarannya segitu. Lalu kemudian saya ingin melihatkan ini tampilan ini tadi 6 entitas tabel yang saya buat untuk sistem data ini. Oke.
Jadi setiap database itu dibuat dengan angka krusial, dengan data manipulasi language atau DML untuk pengisian data dummy yang realistis ke dalam sistem. Jadi saya masukin TVX Key, Super Junior, EXO, NCT 127, Rise, contohnya, terus ada nama fandom, Cassiopeia, Elfmy, dan Bryce. Terus untuk yang terakhir ini penampilan konser itu pakai ID penampilannya, itu penampilan konser di ID-nya bisa kita lihat tadi ada juga ini ID group juga, baru ID konser dengan durasi dan menghasilkan sekali tampil itu berapa. Nah, sekarang di sini kita akan masuk langsung ke jantung dari laporan. Mungkin bisa dilihat nanti, ada saya tampilkan nanti link di bawah, laporan dari implementasi sistem basis data saya ini atau data mentahnya. Kita ubah atau di sini saya akan memberikan codingan untuk melihat apa yang kita butuhkan, baru kita tampilkan untuk bagiannya. Mari kita bedah. Yang pertama nih, di sini kita akan menjalankan query yang tujuannya untuk menghitung jumlah data lagu berdasarkan kategori title track. Jadi perintah SQL-nya saya menggunakan count dalam kurung judul add lagu, baru dikombinasikan dengan klausul group by is title track. Dari hasil eksekusi ini sistem nanti akan menampilkan yang seimbang ya. Mari kita ketik dulu di sini. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat nih ya, terdapat 10 lagu yang berstatus sebagai lagu utama di promosi atau title track, dan 10 lagu ini nih ya, titel utamanya nih yang yes 10, dan 10 lagu lagi itu lagu pendukung atau lagu B-side. Informasi ini penting banget bagi divisi HR di agensi untuk memetakan keseimbangan produksi lagu. Jadi untuk codingannya seperti ini ya, bisa dilihat. Kemudian query kedua ini untuk menyaring konser besar yang memberikan rata-rata honor di atas 70.000 ini dolar ya, atau uang Korea. Di sini kita menggunakan fungsi agregasi atau di sini penyebutannya itu AFIG dalam kurung honor tampil, dan kita batasi hasilnya bukan dengan klausa group by tadi, tapi pakai where. Salah, sebenarnya enggak kita pakai where tapi pakai having
Rata-rata honor lebih dari 70.000. Sebentar, saya salah ketik lagi. Ya, di konsernya dulu baru pakai having. Kita pakai FG Honor baru tampil, baru kita tambah pola. Itu kita tambah sebagai rata-rata ya, rata honor. Dari Romano ya. Bisa dilihat nih, kita pakai having rata honor lebih dari simbol lebih dari 70.000. 70.000 order by Rata Horna. Untuk memanggil ya, order by Rata Horna panggilannya. Sebentar, saya lihat apa yang salah. Ternyata saya salah nih. Ini konser Rata Honor lebih dari order by Rata Honor. Ternyata saya salah, lupa dari Dex ke limitnya harus pakai spasi. Nah, baru benar, ini dia hasil outputnya. Nih, hasilnya itu sistem langsung menyaring dan mengurutkan secara menurun 3 konser
dengan pendapatan performa tinggi, di mana konser tunggal berskala besar seperti Exoplanet dan NCT Tour berhasil mengungguli nilai rata-rata konser festival gabungan. Nih kita lihatnya konser nomor 3 itu ada siapa? Konser nomor 3 itu ada Hamilton dengan tampilan tuh konser tunggalnya EXO ya menghasilkan 350.000 rata-rata honornya per setiap tampilnya itu ya. Tampilnya dan ada bisa dilihat nih ya kalau SM Town Live atau konser besar rata-rata honornya cuman segitu ya lebih kecil ya dari konser tunggal per grup idola. Kemudian di sini saya akan mendemonstrasikan jenis operasi untuk keperluan analisis administrasi agensi ya. Pertama-tama kita memakai operasi inner join. Bisa dilihat nih ada yang codingannya. Nama panggung, ini kita pakai inner join. Untuk artis. Ini digunakan untuk menampilkan daftar anggota aktif per grup idola. Contohnya ini EXO dengan nama panggung Suho. Ya, jadi sintaks SQL-nya itu menggabungkan tabel grup dengan tabel artis berdasarkan kecocokan ID group. Hasil investasinya itu nunjukin bahwa inner join hanya memunculkan irisan data yang sempurna. Nih, kayak gini nih. Nah, dari tabel artis tadi. Tabel artis nih, siapa itu ada kan? Jadi artis yang tidak terkait pada ID group tertentu seperti solois BOA secara otomatis dikeluarkan dari laporan ini karena tidak menemukan kondisi kesamaan dari kunci asing, yaitu mereka artisnya harus masuk ke dalam grup, sedangkan buat itu hanya solois. Kalau dari tabel artis tadi ada kan, nah di sini kita bisa lihat untuk tabel yang ini nih kita pakai left join ya untuk bisa melihatkan solois bola tadi. Tujuannya sih untuk analisis distribusi afiliasi grup mereka. Ini kita pertahanin seluruh baris data dari tabel artis melalui laporan ini. Dari laporan tabel ini pihak manajemen dapat mendeteksi keberadaan artis senior yang bergerak secara independen, di mana
di mana nama panggung BOA tetap muncul di dalam laporan output ini, tapi nama kolom grupnya berisi nol karena dia hanya soloist ya, beda seperti ini nih. Suho, ini siapa dari Suho sampai Moonbin itu masuk dalam grup. Bahwa ini hanya nol karena dia hanya soloist. Karena kita ingin melihat semua artis kan, kecuali masuk dalam table grupnya ya. Oke, lanjut. Di sini kita akan melakukan operasi K-ray. Saya langsung paste aja ya. Paste aja ya Pak. Nah, nih di sini kita pakai namanya operasi right join. Kalau tadi ada left join, sekarang right join. Ini bisa lihat nih pakai right. Oke, nama grup tabelnya dihubungkan terus sama pakai right join. Saya lagi right join dari table group. Ini bisa digunakan, di sini saya gunakan untuk mengidentifikasi grup baru yang belum dilengkapi data anggotanya di sistem, tapi dia sudah masuk grup tapi belum lengkap, entah dari pendataan membernya kah atau ada sesuatu profilnya belum lengkap, tapi mereka sudah aktif berjalan ya. Bisa dilihat ada TVXQ atau mereka belum debut-debut ya kan, belum comeback. Ada Super Junior, Shine. Jadi karena kurang jelasnya data itu kami pakai, itu akan menghasilkan nol ya. Karena kita di grup ini kita pakai sisi kanan untuk memfilterin. Jadi kayak ada tadi tuh yang where's ya. Baru ini lanjut, sekarang kita pakai untuk akumulasi total penjualan album fisik ya. Di sini saya ingin mengetahui total penjualan album fisik berdasarkan grup idola dengan menggunakan fungsi sum all titik total at penjualan yang digabungkan lewat operasi join antara table group dan album. Nah, ini kita lihat outputnya sudah selesai. Nih, kita lihat di mana hasilnya menunjukkan bahwa NCT Dream ini memimpin penjualan secara masif dan angkanya adalah 4.200.000 kopi album sudah terjual. Bisa kita lihat di sini album mana yang sudah terjual. Neo ternyata adalah album ISTJ. Secara bisnis, hasil dari output data yang kita masukkan ini memberikan rekomendasi kuat kepada direksi untuk menempatkan divisi NCT Dream ini sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran produksi rilis album fisik di kuartal berikutnya ya. Baru selanjutnya sini saya akan mengoperasikan ya untuk bagaimana kita bisa melihat lagu durasinya yang paling panjang dan durasi yang paling pendek dalam album. Saya gunakan fungsi max L titik durasi dan min durasi ya. Nah, di dalam
Output ini kita bisa menganalisis pola aransemen musik agensi dari hasil ungkapannya cukup menarik di dalam tren ya, mayoritas album ini modern dalam album modern ini memiliki durasi lagu tercepatnya ada di album Rising ya. Kita bisa lihat di Rising ya, yang hanya berdurasi 2 menit 32 detik. Ini membuktikan secara empiris bahwa produksi musik baru mengalami kompresi waktu demi mengejar efisiensi algoritma di platform streaming digital global. Nih kita lihat itu judul lagunya apa. Tuh, itu tadi ya durasinya ya. Yang paling terbaik tadi. Paling rendah itu ada di 2 menit ya, 2 menit. Untuk albumnya ada untuk lagunya itu lagu di album Rising itu adalah Boom Boom Bass. Boom Boom Bass ya guys. Kemudian selanjutnya ya, di sini saya akan melakukan query dari peringkat grup idola yang paling aktif di panggung konser. Query ini itu menghitung frekuensi keikutsertaan grup dengan count ya, dengan count PK titik di konser. Jadi bisa dilihat outputnya, hasil laporan menunjukkan tingkat produktivitas dan jam terbang live performance yang sangat tinggi dari grup-grup seperti EXO, NCT ya kan, So, NCT, Red Velvet, aespa. Yang terlibat itu 2-3 rangkaian tur konser global agensinya sekaligus ya. Pokoknya yang paling terbanyak itu adalah kita lihat nih 3 ya, ada Rai, paling banyak pokoknya kebanyakan 3 ya, EXO, NCT, Red Velvet, dan aespa tadi. Oh, dan juga ada Stardust. Selanjutnya untuk query operasi ini adalah kita mengestimasikan total pengeluaran honor konser agensi ya. Dari laporan ini saya melakukan rekapitulasi pengeluaran kas agensi untuk membayar honor artis menggunakan fungsi sum. Bisa lihat sum pk titik honor tampil. Jadi laporan ini bisa dilihat di outputnya mendeteksi bahwa acara Kolosal SM Town Live 2025 SMCU LS menghabiskan dana anggaran terbesar bagi agensi, yaitu totalnya 575.000 khususnya untuk alokasi kompensasi penampilan artisnya aja itu segitu ya, 575.000. Bisa lihat saya pakai select itu codingannya seperti ini, menghasilkan output rata-rata durasi baik. Ternyata di sini sudah langsung untuk menganalisis eksklusivitas rata-rata waktu tampil artis pada event konser ya. Ini bisa lihat di outputnya. Laporan di output ini memastikan efisiensi durasi panggung agar tidak melewati batas waktu sewa stadion tempat konsernya berlangsung ya. Jadi datanya itu menunjukkan kontrak yang jelas. Bisa kita lihat konser tunggal mencatat rata-rata waktu
itu panggung penuhnya itu selama 120 menit per penampilan grup. Sedangkan kalau konser festival bersama biasa lagi bagi-bagi rata waktunya itu secara efisien sebesar 20 menit per grupnya demi kelancaran acara. Jalan acaranya ya. Saya memakai dengan khusus yaitu AFG, PK durasi tampil dan menit ya. Sama seperti di atas juga, walaupun beda nominalnya ya. Baik, tidak terasa kita telah sampai di bagian akhir, yaitu bab penutupan. Berdasarkan seluruh proses perancangan dan implementasi yang telah saya lalui, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Yang pertama yaitu arsitektur basis data rasional untuk manajemen internal agensi SM Entertainment telah sukses dirancang dan dibangun menggunakan 6 tabel utama yang saling terrelasi secara konsisten dan aman. Kedua, untuk penggunaan tabel penghubung atau bridge table terbukti berhasil menormalkan hubungan many-to-many antara entitas grup dan konser tanpa melanggar aturan normalisasi basis data relasional. Kemudian yang ketiga, untuk implementasi query kompleks menggunakan fungsi agregasi dan operasi join terbukti mampu mengubah data mentah operasional harian menjadi metrik analisis bisnis strategis yang bernilai tinggi bagi manajemen puncak agensi. Sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan, saya menyertakan beberapa saran pengembangan sistem untuk masa depan. Disarankan untuk mengimplementasikan fitur database, yaitu trigger, guna mengurangi jumlah stok album fisik secara otomatis di gudang apabila terjadi transaksi penjualan baru. Yang kedua, menambahkan fitur enkripsi data pada tingkat kolom, khususnya pada melindungi kerahasiaan data pribadi artis seperti kolom nama asli dan tanggal lahir mereka dari resiko kebocoran data. Yang ketiga atau terakhir itu menambahkan table log transaksi baru untuk khususnya merekam lagu lintas digital streaming agar cakupan analisis pendapatan agensi menjadi lebih komprehensif di era musik digital ini. Oke, laporan ini juga diakhiri dengan bagian lampiran yang memuat seluruh dokumentasi dari video ini. Demikian pemaparan tugas akhir mini project sistem basis data mengenai manajemen operasional SM Entertainment ini saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Nasruddin bin Idris atas segala bimbingan dan ilmunya selama 1 semester ini, serta kepada rekan-rekan semua
yang telah menyimak video ini hingga tuntas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Nur Nara, pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nanti. Dadah.